Mari kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami melakukan ibadah PKK pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, uang persembahan ini kami persembahkan kepadamu. Berkatilah supaya bukan hanya barang dan uang yang harus kami berikan, bahkan tubuh dan jiwa seluruhnya menghormatimu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, seperti lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih padamu terus selesai.
kekasihku. Hai anak-anak, tibalah masanya kita mendengar cerita Alkitab. Sebelum itu, mari saya pimpin anak-anak kita berdoa dahulu. Tunduk kepala, tutup mata, dan mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang menyertai dan membimbing kami agar kami dapat memahami firman yang akan disampaikan sebentar lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai anak-anak, teks Alkitab yang akan kita pelajari pada hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 2 ayat 11 hingga 12 dan ayat 18 hingga 28 di bawah tajuk Samuel menjadi pelayan Tuhan. Ayah dan ibu Samuel telah pulang ke rumah, tetapi Samuel tinggal di bait Tuhan di Silo. Dia tinggal di sana bersama Imam Eli yang sudah tua dan 2 orang anak lelakinya, yaitu Hofni dan Pinehas. Masuklah Samuel, kata Eli kepadanya. Aku akan menunjukkan kamu bait Tuhan. Samuel memegang tangan Eli yang berkedut itu. Mereka pun masuk bersama ke bait Tuhan. Samuel melihat sekeliling dan hatinya berdegup kuat. Ia adalah sebuah tempat yang cantik dengan dinding emas dan langsir yang berwarna. Samuel melihat sebuah kaki pelita dengan 7 pelita. Kesemuanya dipenuhi dengan minyak dan memberikan cahaya lembut. Pelita-pelita ini harus dibersihkan setiap hari, kata Eli. Aku akan tunjuk kamu bagaimana hendak melakukannya. Selepas ini, kamu akan isikan dengan minyak dan menyalakannya. Mereka harus dinyalakan siang dan malam. Kemudian Eli berkata, mulai sekarang kamu akan tidur di sini dekat dengan pelita-pelita yang dinyalakan ini. Benarkah? Adakah Samuel dibenarkan tidur di bait Tuhan? Ya, dia akan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Sungguh indah sekali. Apabila Eli dan Samuel keluar dari bait itu, mereka melihat anak-anak Eli, Hofni, dan Pinehas. Mereka berdiri dekat mezbah besar dan menerima persembahan daripada jemaah. Jemaah tersebut tidak membawa wang. Sebaliknya, mereka membawa binatang yang telah disembelih. Hofni dan Pinehas tidak melayani Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Mereka telah mengambil daging persembahan yang terbaik untuk diri mereka sendiri, malah sebelum ia dipersembahkan kepada Tuhan. Selain daripada itu, mereka juga melakukan banyak perbuatan yang jahat. Jemaah berasa kecil hati dan marah terhadap Hofni dan Pinehas. Hari berikutnya, Samuel mula melayani Tuhan. Dia menyapu debu-debu dan menyusun barang-barang. Dia membersihkan pelita-pelita dan mengisikannya dengan minyak agar dapat dinyalakan siang dan malam. Hofni dan Pinehas lega melihat Samuel berada di sana melakukan apa yang mereka harus lakukan. Mereka tidak suka bekerja keras. Mereka tidak mendengar apabila ditegur oleh Eli. Tetapi Samuel patuh dan melakukan apa yang disuruh oleh Eli. Aku mau belajar melayani Allah dengan sepenuh hati. Samuel memutuskan, aku tidak mahu melayani Tuhan seperti Hofni dan Pinehas. Eli gembira karena mempunyai Samuel sebagai pembantunya. Semua jemaah suka kepada Samuel. Tuhan turut berkenan akan pelayanan Samuel. Setiap tahun, Elkana dan Hana datang ke Silo untuk menyembah Tuhan.
Mereka membawa persembahan, kemudian mereka melawat Samuel. Mereka selalu membawanya sebuah hadiah. Apakah hadiah itu? Sehelai jubah baru yang telah dibuat oleh ibunya. Hana membuatkan jubah baru yang lebih besar karena Samuel semakin membesar. Setiap tahun, dia membawa sehelai jubah yang lebih besar untuknya. Sebelum mereka pulang, Eli memberkati Elkana dan Hana. Dia berkata, "Semoga Tuhan mengurniakan kepadamu keturunan daripada perempuan ini sebagai pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Elkana dan Hana kemudian dikurniai 5 orang anak, 3 lelaki dan 2 perempuan. Tetapi Samuel tetap melayani Tuhan di Silo. Oleh itu, anak-anak, melalui cerita ini kita dapat mengetahui bahwa Samuel belajar daripada Imam Eli bagaimana untuk melayani Tuhan. Yang kedua, rindu untuk melayani Tuhan seperti Samuel. Dan yang ketiga ialah sanggup mengikut bimbingan ibu bapa dan guru-guru. Mari kita berdoa bagi doa penutup. Tuhan Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur bagi cerita Alkitab sebentar tadi, yaitu Samuel belajar daripada Imam Eli bagaimana cara untuk melayani Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya kami menjadi pelayan-Mu yang baik dan tetap setia sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga anak-anak-Mu Tuhan yang mempunyai kerinduan agar mereka tetap kuat dan terus melayani Engkau. Semua ini kami serahkan hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Shrek, shrek, shrek. Shrek, shrek, shrek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Shrek, shrek, shrek. Shrek, shrek, shrek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Hai, hari ini ayat hafalan kita diambil dari 1 Samuel 12 ayat 20b. Tetaplah mengabdi kepadanya dengan sepenuh hati kamu. Saya ulang lagi. Tetaplah mengabdi kepadanya dengan sepenuh hati kamu. Selamat menghafal. Mana-mana Tuhan panggil,
mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Doa berkat, mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah online ini. Kasih Allah Bapa dan damai sejahtera menyertai kita sekarang sampai selamanya. Amin.